Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Intriani. Karena era pandemi ini kita terbatas dalam tatap muka, maka izinkanlah melalui video ini saya sedikit berbagi tentang kegiatan saya yang telah selesai, yaitu tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita login atau search pada Google tentang gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian kita pilih seri asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya kita mulai belajar. Selanjutnya kita ketikkan alamat surat elektronik dan kata sandi SIM PKB kita yang telah terverifikasi dari Kemdikbud. Kemudian klik masuk. Selanjutnya kita pilih asesmen kompetensi minimum. Nah, di situ akan ada pengumuman bahwa kita harus menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian kita harus mencapai nilai minimal yaitu 70% tersebut. Nah, jika kita di bawah itu selama 3 kali kesempatan, maka kita bisa mengulang BIMTEK pada angkatan berikutnya. Nah, selanjutnya pada tahap awal yaitu orientasi. Di sini akan ada video pembukaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini kita menyamakan pola pikir kita agar tidak terjadi miskonsepsi pada asesmen nasional dan kita menjadikan pembelajaran kita itu siap dalam menghadapi asesmen nasional dan kita bisa tahu caranya membaca dan menindaklanjuti dari hasil asesmen nasional. Latar belakang dari asesmen nasional yaitu karena hasil PISA membuktikan bahwa siswa-siswi kita ini kurang memadai, baik dari segi literasi membaca maupun keterampilan matematika dan sains. Nah, oleh karena itu kita menyusun asesmen nasional. Nah, kemudian siswa-siswa kita ini diharapkan memenuhi kecakapan hidup abad 21 yang meliputi cakap dalam belajar dan berinovasi, cakap dalam menggunakan teknologi informasi, dan cakap dalam bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu juga bisa memenuhi pada kriteria pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, melalui kecakapan dua tadi itu, abad 21 dan pelajar Pancasila, terukurlah melalui asesmen nasional yang meliputi asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Kemudian pada program ini kita akan belajar 5 poin berikut secara bertahap. Ketika kita selesai 1 poin, kita akan ada persentasenya. Jadi persentase ini akan berjalan hingga 100%. Yang pertama itu tentang konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian teknisnya, pelaksanaannya. Yang ketiga, butir soalnya membaca itu seperti apa. Kemudian butir soal asesmen numerasinya juga seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi di setiap poin berikut atau segmen berikut kita mengikuti atau membaca melalui link maupun dari program Kemdikbud tersebut, kita pahami dengan baik. Kemudian akan ada refleksi yang berisikan rangkuman kita setelah kita membaca, dan akan ada tugas membuat soal literasi dan numerasi sesuai tingkat kita, jenjang yang kita ajar. Nah, selanjutnya asesmen nasional ini menghasilkan informasi seperti berikut. Jadi agar kita bisa mengembangkan mutu sekolah kita dari waktu ke waktu, kemudian juga agar tidak terjadi kesenjangan, dan dengan asesmen nasional kita juga bisa mengembangkan
kompetensi dan karakter siswa. Jadi tidak hanya intelektual tetapi juga karakter, karena nanti ini akan ada penilaian karakter. Kemudian juga bisa memberikan gambaran sekolah yang efektif agar mencapai tujuan tersebut itu harus yang seperti apa. Nah, jadi manfaat aset nasional ini ada 3. Kita bisa melihat potret kualitas sekolah kita, kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik agar terjadi peningkatan kualitas dan bisa menyusun program selanjutnya agar meningkat. Kemudian berikut ini kriteria pembanding asesmen nasional dan ujian nasional dari berbagai aspek, yaitu tentang tujuan, jenjang, level, subjek, model soal, sasaran, dan metode penilaian. Nah, kemudian peserta AKM yaitu dari SD sampai SMA yang dipilih acak dari Kemdikbud. Selanjutnya jadwalnya berikut dengan susunan waktu dan banyaknya soal. Di situ juga ada dari hari pertama dan hari kedua di setiap jenjang tes literasi numerasi waktunya yang berisi literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Nah, selanjutnya inilah perbedaannya dari soal-soal sebelumnya, baik dari ujian nasional maupun soal sebelumnya, yaitu yang biasanya pilihan ganda, kita akan membuat soal di mana agar siswa berpikir karena jawabannya tidak satu, yaitu lebih dari satu jawaban pada pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan isian singkat, jadi ada uraian juga. Nah, selanjutnya pada komponen AKM literasi membaca di sini dibedakan antara kontennya tentang teks informasi dan fiksi saja. Jadi teks yang dipelajari 2 itu, kemudian sedangkan konteksnya yang digunakan yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, bagaimana pembelajaran literasi membaca ini? Jadi yang pertama itu dalam prosesnya siswa diharapkan bisa menemukan informasi. Jadi masih dasar, bisa mencari, mengakses atau menemukan informasi dari wacana. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya diharapkan siswa dapat memahami informasi tersurat dan tersirat sehingga bisa memadukan antar bagian teks atau informasi yang telah ditemukan. Dan selanjutnya harapannya siswa kita bisa mengevaluasi dan merefleksi, yaitu menilai dari kredibilitas kesesuaian teks tersebut yang dikaitkan dengan hal di luar teks. Jadi memang harus sering-sering membaca. Selanjutnya di sini hasilnya akan ada 4 kelompok, yaitu yang paling dasar yaitu perlu intervensi khusus. Jadi masih belum bisa menemukan. Kemudian ada tingkat selanjutnya dasar, cakap, dan yang paling tinggi yaitu mahir. Gitu. Sehingga harapannya itu siswa kita menjadi mahir. Jadi mampu mengintegrasikan informasi lintas teks. Jadi tidak hanya teks yang dibaca tadi itu, jadi bisa mengevaluasi isi, kualitas, penulisan, dan reflektif terhadap isi teks. Hal yang sama juga pada numerasi. Di sini kontennya meliputi 4 bagian. Yang pertama bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, kemudian data dan ketidakpastian, yang terakhir aljabar. Dan di sini konteksnya itu meliputi personal, sosial budaya, juga saintifik, sama seperti literasi. Jadi tidak hanya dalam matematisnya saja, tetapi juga sangat berkaitan pada seluruh bidang, baik sosial budaya, saintifik, dan personal. Untuk prosesnya yang pertama itu pemahaman dulu. Siswa diharapkan paham fakta, prosedur tentang alat matematika. Kemudian tahap selanjutnya bisa menerapkan dari apa yang ditemukan fakta tersebut dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Nah, selanjutnya nalar. Jadi setelah sudah paham, bisa menerapkan, dan akhirnya bisa bernalar sesuai konsep matematika dalam menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Nah, jadi numerasi juga ada 4 kelompok, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Nah, jadi di sini ada 2 tipe pembelajaran berbasis kompetensi dan konteks.
Kalau kompetensi ya berarti sesuai kebutuhan, kemudian pemahaman konsep keterampilan, menunjukkan kinerja dalam menerapkan konsep, dan pembelajarannya itu terkait dengan kehidupan nyata dan orientasinya itu pada prosesnya penguasaannya. Berbeda ketika pembelajaran itu berbasis konten, itu berpusat pada materinya, kemudian hanya cakupan materi itu saja dan menjawab pertanyaan itu berdasarkan topiknya, jadi tidak terkait dengan kehidupan nyata dan hanya berfokus pada nilai akhir. Nah, jadi harapannya di sini dengan asesmen itu bersatu padu. Dengan asesmen nasional itu kita bisa merancang pembelajaran yang di bawah naungan kurikulum yang dapat melingkupi kompetensi dalam kepemimpinan sekolah tentang survei lingkungan belajar, kemudian bisa membentuk pengalaman belajar murid yang bermakna dan kompetensi guru. Oke, cukup sekian sedikit informasi yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.